Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Das Trading ya. Nah, hari ini tanggal 16 Februari 2022 jam 9 lewat 10 ya, 10 pagi ya. Nah, seperti yang kita janjikan kemarin, kita akan lihat pergerakan pasar setelah candlestick yang terakhir muncul ya, yang kemarin tanggal 15. Seperti apa? Kita lihat ya prediksi untuk hari ini. Oke. Nah, ini ada emas ya, ternyata harga emas turun ya, jatuh dia ya, dari semalam naik sekarang jadi turun lagi. Oke, cuman turunnya nggak signifikan ya. Nah, ini kita gambar batas atas batas bawah ya, kita bilang ya. Jadi ini ada garisnya, cuman secara global ya dia masih main-main nih di garis si triangle D1 ya, yang kita buat kemarin. Nah, kalau dilihat dari candlenya ya, ternyata dia hanya menyentuh si bagian area 1876 ya. Habis itu dia turun membentuk badan. Kayak saya bilang, kalau misalnya dia breakout di 176 alias dalam berbentuk badan, kalau ini kan berbentuk ekor, artinya peluang dia makin ke atas itu lebih besar. Cuman yang terjadi adalah dia ternyata membentuk ekor dan badannya di bawah ya. Nah, ini ada dua kemungkinan, kita lihat nanti ya seperti apa. Kita lihat dulu di H4 nya seperti apa. Oke, kalau dilihat dari polanya ya, pola H4 ini ya, mungkin ya belum terlihat juga ya seperti apa. Nah, kalau secara dari H1 ini terlihat ya, bahwasanya kalau si candle ini masih main-main di Ichimoku clown ini kan masih main-mainnya di sekitar ini. Nah, ini biasanya menandakan pasar lagi masih nyari momentum ya, dimana si harga mau kemana ini, mau ke atas atau mau ke bawah gitu ya. Nah, kalau dilihat dari posisi si Ichimoku ini ya, kemungkinan ini kemungkinan ya, kalau juga prediksi ya, nggak tahu apa yang terjadi, cuman kita memprediksi seperti apa nanti ya ke depannya. Kalau lihat dari candlenya ya, ini harga akan naik ya, mungkin akan naik di sekitaran sini ya, di base nya ini ya, mungkin akan naik di sekitaran ini. Nah, jika harganya naik sekitaran ini dan menembus di 1861 ini, kemungkinan dia akan naik ya, harganya akan naik lagi, dan naik lagi itu bisa mencapai lebih dari yang kemarin. Tapi jika harganya tidak berhasil menembus batas ini, alias dia kembali lagi ke bawah, misalnya di bawah garis ini, atau dia posisinya naik turun naik
sampai di posisinya di sini menembus si garis ini. Ingat, ini naik turunnya 3 kali ya, 1 2 3. Setelah 1 2 3 dia akan turun, itu biasanya. Kalau misalnya dia langsung menjebol ke atas, nah, kemungkinan dia bisa naik ke atas ya, seperti itu kondisinya. Nah, ini masih bisa kita masuk ya, karena belum jelas ini arahnya kemana, dan ini juga posisinya masih labil ya. Kalau planning yang sebaiknya itu di 1861, tunggu aja di 1861 seperti apa, baru kita tentukan apakah dia menembus ke atas atau menembus ke bawah ya. Jadi nanti dia zigzag ya. Zigzag ya. Warna oke. Belum ya, ini nanti dia naik lagi ya. Terus dia turun lagi ya, terus dia naik lagi. Oke. Atau dia gini ya, ini segini. Nah, ini udah ngebentuk apa dia ya. Baru nanti kalau udah seperti ini dia turun, bisa dia mencapai di titik ya. Nah, itu trade planningnya. Ini prediksi pergerakan harganya, kita lihat nanti besok. Tapi kalau misalnya kita buat warna merah ya. Warna pink aja ya, pink. Oke, jadi kok dia harganya nembus di si pink ini, kan nanti dia akan turun kemari ya. Di situ dia naik lagi. Ya, ini dua kemungkinan yang akan terjadi ya, yang akan terjadi. Jadi bisa kita manage ya. Kalau telat ya, ya nggak apa-apa juga sih ya. Telat paling berapa ya, tapi kalau misalnya salah planning, nah ini di titik critical ininya ya, critical pointnya di sini di 1861 ya. Kalau misalnya udah sell nih di sini ya, atau sell di sini ya, atau ya dimana aja ya, di masih di sini, ini jadi patokan ya. Jadi misalnya kalau misalnya dia nembus ya, kalau misalnya dia nembus ya udah cut loss saja ya. Jadi
apa namanya, ditutup aja ya, di close aja ya si selnya gitu. Tapi kalau misalnya masih dia main di sini, terus dia nyentuh candle di sini juga, di garis sini, terus dia turun, nah Anda bisa membuat sel baru di sini ya, di titik ini. Jadi ketika dia turun dan terlihat di situ sudah menyentuh 2 kali, nah, siap-siap sel di situ ya. Tapi ingat, selesai dulu candlenya di sini baru sel gitu ya. Setelah itu harga pasti turun gitu ya. Oke, sebaliknya kalau dia yang berhasil ngejebol ya, itu biasanya ada pembalikan atau pembalikan sebentar ya, atau apa ya, bernapas dulu ya kalau kita bisa gitu. Jadi bernapas dulu dia, baru dia meloncat lagi gitu ya. Sebenarnya dia ngancang-ngancang gitu. Jadi dia candlenya kecil-kecil nih, kecil langsung gitu ya. Begitu juga sebaliknya, ini nanti nih kecil-kecil naik ya, cup misalnya, kecil-kecil turun dia lagi kecil-kecil. Habis itu baru ya pola ini ya. Nah, kita lihat besok seperti apa ya hasilnya ya, dari prediksi kita ini. Nah, di sini titik poinnya, di mana nanti penentu apakah harga akan naik atau turun. Oke, itu emas ya. Nah, untuk Bitcoin, oke, ternyata dia masih melanjutkan ininya ya, pola ini kenaikannya. Berarti ini kita harus kita ubah nih ya, ubahnya seperti ini. Oke, ini oke, dia naik turun naik turun. Nah, ini sebenarnya dari sini kita bisa prediksi dia berapa ya, karena turunnya ya, ini pasti turun ya, prediksinya pasti turun ya. Nah, ini bisa kita lihat range nya ya, ini dari 45820 ya, kalkulator ya, 45820 ya. Ini bisa kita cari dari sini, kurangi 44776, 1000 ya, 1044 ya. Jadi ini bisa kita prediksi harga yang akan turun seberapa banyak. Nah, cari harga terendahnya. Oke, harga terendah itu di sini ya. Oke, di 41784 ya. Oke, 41748, berarti ini ditambah 41 jadi kurang ya, kurang ditambah ya, karena dia ke bawah 1044 ya. Oke, 1044 berarti 41748 dikurang 1044 berarti 4074 ya. Kita cari 4074. Oh, itu udah ada ya garis ya, 4074. Nah, kita ini ya. Jadi ini udah pola pembalikan ya, ini ya, ini udah pola pembalikan. Ini dia nyentuh juga, kemudian dia ke bawah. Nah, ini bisa kita langsung, awalnya seperti ini dia nanti ya polanya. Jadi dia turun dulu sampai di sini,
ya, kemudian dia naik lagi, ya, naik sekitaran di sini ya, antara di sini ya, kita buat aja di sini. Oke, kemudian dia turun lagi sampai batas ini ya, tapi biasanya masuk ke sini dulu ya, masuk ke clone dulu ya, udah masuk ke clone, naik lagi ya sampai di sini. Ini perkiraan aja ya, bukan Dego. Terus dia ke base ini. Nah, jadi prediksi atau kemungkinan yang terjadi itu seperti ini. Saya bisa salah ya, jadi ini hanya sekedar prediksi. Nah, setelah itu ya, setelah dia turun ini mungkin dia akan naik sedikit ya, naik sedikit. Jangka panjangnya bisa di sini ya, 4740. Nah, baru dia nanti naik lagi. Nah, nanti naiknya gimana itu ada sideways-nya apa gitu ya. Ada sideways-nya. Gitu ya. Baru dia nanti naik lagi ke atas. Jadi pergerakan polanya masih seperti itu ya. Oke, itu prediksi kita di Bitcoin. Oke, kemudian di minyak. Di minyak turun deh ya dari harga kita kemarin di sini. Ya, kalau kemarin teman-teman nge-share di sini ya, ketika open hari Senin ya kemarin ya, open trade hari Senin, kemungkinan ya udah profit ya, profitnya udah sekitar 92 ya, 92,3 ya, kurang 89. Oke ya, udah 3,3 dolar ya minyaknya tuh turun. Nah, untuk prediksi minyak ini terlihat dia kan udah 2 kali ya menyentuh dengan harga yang bersama. Untuk 2 kita prediksi semalam itu dia akan bentuk head and shoulder ya, shouldernya ternyata nggak terbentuk, ternyata nggak sanggup dia ya, kalah dia si buy-nya karena emang mungkin udah jenuh jadi langsung turun. Tapi ini udah terbentuk juga sih shouldersnya ya, tapi di sini ya, di shouldersnya miring tuh. Nah, kalau trade plan seperti ini kita lihat dulu seperti apa ya. Nah, kita tarik si garis ini. Nah, ini jadi patokan kita nih, batas atas batas bawah. Ini gimana ya, ini
dibalik lagi ya. Oke. Nah, kita lihat dulu ini Ichimoku clone-nya garis si apa ini ya, garis apa ya, saya juga lupa namanya di garis Ichimoku indikator garis Kijunsen ya, garis Kijunsen ya, ini udah masuk ke ranah atau ke Ichimoku clone-nya. Terus posisi si candle itu di bawah keduanya gitu ya. Nah, ini bisa banyak arti ya. Jadi ini bisa ini dia naik dulu ya, kemudian dia turun lagi ya, kemudian dia naik lagi gitu ya. Ini ada dua kondisi, tapi dia bisa juga turun ya. Ini ada hati-hati, yang takutnya nanti ketika pada posisi ini ada posisi si Kijunsen-nya ini kena ya, si ini. Jadi kalau dia udah si Kijunsen-nya kena candle, itu peluang dia turun itu lebih besar, didukung oleh sama si clone-nya ini berbeda ya posisinya. Jadi kalau dia yang hijau ini turun drastis, artinya itu ada tekanan yang sangat besar. Kalau dia landai itu tekanannya rendah gitu ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya ini sideways ya, jadi ini bisa terjadi misalnya seperti ini ya. Oke. Jadi ketika ini terjadi seperti ini ya, 3 kali nyentuh ya, 3 kali nyentuh. Oke, 3 kali nyentuh ini bisa kita langsung sell ya. Sell oil, target pertama itu di ini ya. Oke. Mau diambil sekarang juga kayaknya boleh aja ya, cuman nanti stop loss-nya itu di sini. Jadi kalau misalnya ya di sini stop loss-nya di 90 ya, 90. Di situ stop loss-nya. Jadi kalau misalnya ini jebol, nah ini bisa naik lagi ya. Tapi kalau misalnya dia tidak jebol ya, di batas ini ya rugi 40 ya. Jadi kalau ini jebol dia akan naik ya, si 90. Kalau dia stay sideways di sini, ini akan turun. Itu aja ya untuk si oil. Targetnya ini di 8757. Kalau di 8757 jebol, udah pasang lagi ya posisi sell lagi di sini ya. Targetnya itu 8595. Oke, itu oil ya. Oke, itu prediksi hari ini tanggal 16 Februari ya. Untuk 16 Februari mungkin pergerakan volutasinya itu di malam hari ya, mungkin ya sekarang belum terlalu ini
mungkin nanti di jam-jam 2 siang ya sampai malam. Nah, di situ mungkin naik turunnya yang sangat besar itu terjadi. Oke, jangan lupa subscribe channel ini dan like, komen jika ada pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab. Tunggu atau simak trading kita yang berikutnya. Oke, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.